Oke, kali ini kita bakal nyelamin salah satu karakter yang paling kompleks sekaligus paling dicintai di semesta Naruto, Jiraiya. Di depan kita ini udah ada tumpukan sumber yang menarik banget nih. Ada beberapa artikel, analisis akademis, bahkan sampai diskusi panas dari forum-forum penggemar. Misi kita hari ini simpel. Kita mau coba bongkar kenapa sih seorang karakter yang dikenal sebagai petapa genit, yang hidupnya kalau kita jujur-jujuran ya, penuh kegagalan, justru bisa ninggalin warisan yang begitu dalam. Ini bukan cuma soal fiksi, tapi soal filosofi menghadapi hidup. Anda langsung ke intinya, Jiraiya itu kan definisi dari paradoks berjalan. Di satu sisi, dia seorang sanin legendaris, hebat, guru dari para pahlawan. Tapi di sisi lain, yaitu kelakuannya nyentrik, genit, kadang konyol. Justru karena dia nggak sempurna itu, dia jadi terasa manusiawi banget. Dia bukan pahlawan yang bersih, dia pahlawan yang pernah jatuh, berkali-kali malah. Dan disitulah kekuatannya. Benar, dia bukan pahlawan steril gitu ya. Nah, mari kita mulai dari perannya sebagai guru. Soalnya, disitulah warisannya paling kelihatan. Ada satu kutipan yang menurut saya fundamental banget. Dia pernah bilang, melatih seorang jenius itu tidak menyenangkan. Dia bilang ini waktu ngebandingin Naruto sama Sasuke. Pilihan ini kan aneh ya. Kenapa seorang guru hebat malah milih murid yang paling susah? Justru di situ letak keunikannya. Itu bukan sekedar pilihan, itu sebuah pernyataan filosofis. Sebuah skripsi yang kita baca menggarisbawahi kalau Jiraiya itu bukan tipe guru yang cuma transfer ilmu. Bukan cuma ngajarin ninjutsu. Misinya itu membentuk karakter. Dia nggak tertarik sama hasil instan yang bisa didapat dari jenius kayak Sasuke. Dia lebih tertarik sama prosesnya, perjuangannya. Oh, saya jadi kepikiran, ini kayak dia sengaja nolak jalan pintas ya. Dia bisa aja milih Sasuke, namanya bakal lebih cepat terangkat kan sebagai guru dari Uchiha hebat. Tapi dia malah milih Naruto, si anak bermasalah yang dijauhin semua orang. Tepat. Dan ini yang sering dibahas di forum-forum. Jiraiya itu nggak memaksakan satu metode. Dia ngelihat Naruto kesulitan kontrol cakra, ya udah, dia ciptain metode latihan yang pas buat Naruto. Dia lihat semangatnya Naruto yang pantang menyerah, nah itu yang dia pupuk. Dia nggak mencoba mengubah Naruto jadi orang lain, dia cuma bantu Naruto jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Itu inti bimbingan sejati kan? Memasami muridnya bukan cuma materinya. Dan pendekatan yang fokus ke karakter ini jadi masuk akal banget kalau kita lihat hidupnya Jiraiya sendiri. Karena hidupnya kalau kita bedah dari sumber-sumber yang ada, itu fail ya, rentetan kegagalan. Bukan cuma sekali dua kali salah langkah, tapi beneran serangkaian pukulan telak. Betul sekali. Coba kita bayangin bebannya sejenak. Pertama, dia gagal bawa pulang sahabat terbaiknya, Orochimaru. Ini bukan kegagalan misi biasa, ini kegagalan personal yang menghantui dia seumur hidup. Terus, dia gagal melindungi gurunya, Hiruzen, Hokage ketiga. Dia nggak ada di desa waktu itu. Rasa bersalahnya pasti luar biasa. Belum lagi muridnya sendiri, Minato Namikaze, pahlawan Konoha, Hokage keempat. Jiraiya gagal juga melindunginya. Bayangin deh, Anda guru hebat, tapi orang-orang terdekat Anda, sahabat, guru, murid, semuanya pergi dengan tragis. Itu beban psikologis yang berat banget. Dan itu baru dari sisi pertarungan loh. Dalam urusan pribadi, hidupnya sama berantakannya. Cintanya selalu ditolak mentah-mentah sama Tsunade. Selalu. Secara profesional, dia nggak pernah jadi Hokage. Dan yang paling dalam, dia merasa gagal mewujudkan mimpi terbesarnya, menciptakan dunia di mana manusia bisa saling memahami. Dari sudut pandang manapun, CV hidupnya penuh tinta merah, gitu. Pertanyaan besarnya jadi, gimana caranya orang bisa tetap berdiri setelah dihantam berkali-kali kayak gitu? Kebanyakan orang pasti udah jadi sinis, apatis, atau hancur mungkin. Tapi Jiraiya entah kenapa tetap maju. Dia nggak jadi pahit, dia malah jadi bijaksana. Gimana caranya? Nah, disinilah letak inti kekuatan karakternya. Ada analisis semiotika di adegan kematiannya yang menyoroti momen kilas balik yang sangat krusial. Saat sekarat, Jiraiya merenung dan sampai pada kesimpulan ini. Dia bilang, kegagalan hanya akan dilihat sebagai hiburan. Itu adalah cobaan yang mengasah kemampuanku. Ini pola pikir yang luar biasa kan? Tunggu, kegagalan hanya akan dilihat sebagai hiburan. Itu kedengarannya aneh. Maksudnya gimana ya? Interpretasinya gini, dia memilih untuk nggak membiarkan kegagalan itu mendefinisikan dirinya secara negatif. Alih-alih ngelihat itu sebagai akhir dari segalanya, dia membingkainya ulang.
Kegagalan-kegagalan itu jadi bumbu dalam ceritanya. Jadi cobaan yang bikin dia lebih kuat, lebih berempati, lebih bijak. Dia nggak lari dari rasa sakitnya, dia malah menyerapnya, mengubahnya jadi bahan bakar. Kegagalan bukan lagi rapor merah, tapi alat tempah. Wow, itu sudut pandang yang kuat banget. Jadi, alih-alih hancur oleh kegagalan, dia justru dibangun olehnya. Saya jadi mikir, kalau kegagalan adalah bahan bakarnya, lalu apa hasil akhirnya? Bagaimana semua penderitaan itu pada akhirnya ngebentuk warisan yang kita kenang hari ini? Tepat sekali. Dan disinilah kita nyambung ke inti dari apa yang dibahas di beberapa artikel. Warisan Jiraiya itu lahir dari pemahaman bahwa hidupnya bukan tentang dirinya sendiri. Ada kutipan lain yang kuat banget, di mana Jiraiya bilang, tugasku adalah menjadi guru bagi generasi berikutnya dan jadi contoh baik bagi mereka. Dan untuk itu, aku akan senang hati mengorbankan hidupku. Kalimat itu kedengarannya kayak seseorang yang udah ngelewatin fase ego ya. Dia nggak lagi ngejar kebahagiaan atau pengakuan pribadi. Benar, mimpinya itu bisa dibilang pasca ego. Mimpinya bukan buat jadi Hokage, bukan buat jadi ninja terkuat, atau bahkan dapetin cinta Tsunade. Mimpinya itu sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tanggung jawab untuk melindungi masa depan, menciptakan dunia yang lebih baik. Dan karena mimpinya nggak terikat pada pencapaian personal, mimpi itu nggak bisa mati bersamanya. Oh, jadi karena mimpinya nggak egois, mimpi itu bisa diwariskan. Gitu ya? Bisa diwariskan, tapi ada syaratnya. Mimpi itu bisa aja mati kalau dia gagal nemuin wadah yang tepat. Disinilah peran Naruto jadi sangat krusial. Warisan itu nggak otomatis, harus diperjuangkan, harus ditanamkan pada orang yang tepat. Jiraiya ngelihat api di dalam diri Naruto, api yang sama yang pernah dia miliki. Dan dia mendedikasikan sisa hidupnya buat mastiin api itu nggak padam. Keberhasilan Jiraiya pada akhirnya nggak diukur dari apa yang dia capai, tapi dari apa yang berhasil dicapai oleh muridnya. Ini konsep warisan yang beda banget dari yang biasa kita pikirin. Biasanya kan warisan itu soal gedung yang kita bangun, buku yang kita tulis, gelar yang kita raih. Tapi buat Jiraiya, warisannya adalah sebuah semangat yang hidup di dalam orang lain. Persis. Dan itu membawa kita ke momen paling tragis sekaligus paling indah dalam hidupnya. Momen terakhirnya. Anda ingat kutipan yang dia ucapin waktu sekarat? Sebuah kisah hanya sebagus peristiwa terakhirnya. Ya, itu kutipan yang bikin merinding ya. Waktu itu kan dia lagi ngelihat kembali hidupnya yang dia anggap penuh kegagalan. Seolah-olah dia ngerasa ceritanya bakal berakhir buruk. Betul, dia hampir menyerah pada narasi bahwa hidupnya itu gagal. Tapi kemudian, ada sesuatu yang berubah. Dia teringat Naruto. Dia ingat kalau muridnya itu nggak akan pernah menyerah. Dan di momen terakhir itu, dengan sisa-sisa kekuatannya, dia berhasil ngirim informasi penting soal Pain ke Konoha. Tindakan tindakan itu mengubah segalanya. Saya nggak pernah mikir sejauh itu. Jadi kematiannya itu semacam retcon positif buat seluruh hidupnya. Satu bab terakhir yang heroik mengubah makna dari semua bab sebelumnya yang penuh kegagalan. Tepat sekali, tindakan terakhirnya itu membingkai ulang seluruh hidupnya. Kegagalannya nyelamatin Orochimaru, Hiruzen, Minato. Sekarang nggak lagi kelihatan sebagai noda permanen. Semua itu jadi bagian dari perjalanan panjang yang ngebawa dia ke titik pengorbanan tertinggi itu. Ceritanya nggak berakhir waktu dia gagal, tapi berakhir waktu dia milih untuk berkorban demi masa depan. Kisahnya jadi luar biasa bagus justru karena bab terakhir yang heroik itu. Jadi, ironisnya, dengan mengakui hidupnya sebagai rangkaian kegagalan, dia malah menciptakan akhir yang paling heroik. Pengorbanannya jadi kemenangan terbesarnya. Itu dalam sekali maknanya. Ya, ini pelajaran tentang bagaimana satu tindakan terakhir yang tulus bisa ngasih makna pada seluruh perjalanan. Nggak peduli seberapa berliku atau penuh lubang jalan itu. Dia nggak mati sebagai petapa genit yang gagal. Dia mati sebagai pahlawan legendaris Konoha, guru dari sang penyelamat dunia. Bab terakhirnya menyempurnakan seluruh buku. Kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan kita hari ini benar-benar luar biasa ya. Dari Jiraiya, kita belajar kalau kegagalan itu bukan buat ditakuti, tapi bisa jadi guru terbaik. Kita juga ngelihat bahwa warisan sejati itu lahir bukan dari apa yang kita kumpulin buat diri sendiri, tapi dari nilai dan mimpi yang kita tanamkan pada generasi berikutnya. Dan yang paling penting, prinsipnya Naruto, menepati janji adalah jalan ninjaku, itu kan gema langsung dari ajaran sang guru. Warisan itu beneran hidup. Ini semua memunculkan satu pertanyaan penting sih. Sebuah pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Kita tahu kan banyak karakter di cerita ini.
Misalnya Nagato, yang juga murid Jiraiya, atau bahkan Gaara. Mereka semua punya masa kecil yang traumatis, menghadapi penderitaan yang luar biasa. Tapi jalan mereka setidaknya pada awalnya mengarah ke kegelapan, kebencian, kehancuran. Benar, Nagato jadi pain, simbol dari rasa sakit itu sendiri. Nah, pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, apa bahan rahasia dalam bimbingan Jiraiya ke Naruto yang bikin perjalanan muridnya ini berakhir heroik? Sementara muridnya yang lain dengan rasa sakit yang sama justru tersesat. Apa yang ngebedain cara Naruto dan Nagato memaknai penderitaan mereka, meskipun keduanya punya guru yang sama? Di mana letak perbedaan fundamental itu?